masuk. Hah? Masuk. Tadi kehabisan paket. Oh, ya udah, ya kamu mau presentasi ya? Iya. Ya, kita dari sini aja, Jitni. Silakan. Iya, Bu. Bentar. Tadi sama Meli udah mulai belum? Belum. Belum. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini saya ingin presentasi mengenai sistem pencernaan bersama dengan pencernaan, absorpsi dan transportasi. Ella Rasati. Absorpsi dan transportasi. Iya, absorpsi dan transportasi. Ini saya yang main. Oke. Sistem pencernaan itu antara lain ada mulut dan kelenjar ludah. Terus ada yang kedua, faring dan esofagus. Yang ketiga ada lambung. Yang keempat pankreas. Yang kelima hati dan empedu. Yang keenam usus halus. Yang ketujuh usus besar. Dan yang terakhir ada anus. Selanjutnya. Apa sih peranan utama sistem pencernaan? Sistem pencernaan itu peranan utamanya yang pertama ada motilitas. Motilitas itu kontraksi otot polos saluran cerna, yaitu mencampur dan mendorong isi saluran cerna ke arah anus. Yang kedua ada sekresi. Sekresi ini sepanjang saluran cerna itu tidak dapat banyak kelenjar yang menghasilkan enzim dan hormon yang berperan penting dalam proses pencernaan. Terus selanjutnya ada Ya, ntar tuh. Selanjutnya ada digesti. Bentar ya. Ini gimana nanti? Ya, Bu, silakan. Beratnya mati-mati ya? Kita itu dulu ya. Kita ini dulu ya, istirahat dulu ya sebentar ya. Ibu. Sebentar ya. Ya, silakan, Bu. Iya, Bu. Silakan, Bu. Ada. Ya, bentar, Balti pegang. Gendong-gendong Balti. Ibu tuh, siapa tuh? Ya, aku juga minum susu nih, Dek. Ayo, Dek, minum susu, Dek. Mbawati. Bentar ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Maaf ya. Maaf, Iya, Bu. Pak, ini bisa nggak pegang Ade dulu? Ade, apa ya? Udah, bikinin susu, Mbak Wati, bikinin susu ya. Sama Mbak ya. Bapak yang bikin, Bapak yang bikin. Bapak yang bikin susu. Bapak yang bikin. Kasihan ya anak-anak ntar lama ya. Punya bapak mana? Tuh nonton Baby Plus sama Bapak. Baby Plus. Yuk. Sama Bapak. Ibu kerja dulu. Gendong tuh, gendong. Itu baterainya habis. Gendong lu, Pak. Dia tuh mau habis. Kasihan.
pas sama bapak. Ini tadi udah ya? Lanjut aja deh, lanjut deh. Yang digestif. Jadi ada mekanik, ada kimiawi ya. Yang tadi digestif belum melanjutkan. Ya Allah, Bapak. Sama Ahmad sama Mbak Arti Amar yuk. Pak, ini tolong Pak digendong dulu Pak. Ibu masih ngajar. Masya Allah, Allah. Adanya sedih banget. Dia kenapa, Bu? Allah, Masya Allah. Bapak, tolong Pak. Bisa nggak nih, Wad? Buat apa, Bu? Esofagus, lambung. Lambung kayak gitu ya? Tahu deh lebih besar. Lambung kan mau yang kayak Lebih besar. kok ada. Ibu bantu ya. Kira-kira kan ini bahwa dalam tubuh kita itu ada namanya esofagus ya. Esofagus tuh kayak tenggorokan tadi ya. Nah di sini ada yang namanya katup atau sphincter epiglotis ya. Jadi kalau kita makan kita nggak boleh sambil ngomong karena nanti bingung itu ya. Bisa masuk ke saluran pernapasan. Jadi epiglotis ini akan mengatur supaya dia akan menutup sehingga makanan kita tidak masuk ke saluran pernapasan. Kemudian ada yang namanya esofagus. Di sini nanti terjadi gerakan yang namanya peristaltik ya, seperti di usus juga akan terjadi peristaltik. Ini kira-kira gambarnya beginilah ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Jadi di sini ada esofagus ya atau tenggorokan tadi ya. Nah ini gerakannya bergelombang dan mendorong ke bawah sehingga dia turun. Nah di sini nih antara si esofagus dan lambung ada yang namanya sphincter lagi nih, namanya kardiak ya, sphincter kardiak. Dia mengatur supaya nanti kalau makanan sudah sampai di lambung dia tidak akan balik ke esofagus. Nanti di sini juga ada sphincter lagi ya, yang namanya pylorus yang menuju antara lambung dan usus halus. Lalu dari usus halus ke usus besar itu ada sphincter lagi di sini ya. Dia ngatur supaya dari usus, kalau udah masuk usus besar dia nggak balik ke usus halus ya. Ini namanya adalah ileosekal. Jadi kalau yang punya buku itu udah lengkap ya di situ. Cuma ibu ini memudahkan saja. Ini misalnya, jadi kalau ditanya organ siapa aja sih di dalam sistem pencernaan kita, yaitu mulut, esofagus, boleh dicatat ya. Yang penting-penting di bab 1, mulut, esofagus, kemudian lambung, usus halus, masuk ke usus besar, kemudian rektum, anus. Ya keluar, ada bye-bye di sini ya. Ini kalau habis makan apa aja harus ikhlas nih ngeluarinnya ya, nggak boleh nggak ikhlas. Misalnya, udah makan kemarin yang bilang, udah makan pizza nih mahal, sayang deh, jangan dikeluarin, nggak bisa ya. Jadi ada sisa-sisa yang harus dikeluarkan. Itu yang penting dari sistem pencernaan kita. Kemudian kita, jadi kita nggak pernah nyuruh nih, ayo dong, kamu dong ke lambung, kita nggak pernah nyuruh gitu ya. Jadi dia berjalan dengan sendirinya, ya ke lambung, ke usus halus dan ke ya namanya usus besar, lalu ke rektum dan pembuangan. Anus, ya. Nah, kemudian diabsorpsi. Siapa yang mengabsorpsi? Yang ibu tunjuk apa ya? Siapa yang mengabsorpsi makanan kita atau menyerap? Usus halus. Akan terjadi di mana? Usus halus. Usus halus. Usus Benar, halus. usus halus ya.
Jadi usus halus itu kan duodenum gitu ya, ada 3 bagian di sini ya. Nah, dia punya villi-villi ya. Villi-villi itu nanti yang menyerap makanan kita ya. Makanan kita itu akan dihaluskan, halus-haluskan, dibentuk dalam bentuk yang paling sederhana. Nanti di karbohidrat kita akan belajar siapa saja yang akan diubah menjadi bagian yang sederhana di dalam karbohidrat, kemudian baru bisa diserap atau diabsorpsi oleh usus halus. Ya. Nah, bagian sederhana misalnya kalau karbo jadi glukosa, kalau protein jadi asam amino dulu ya, kalau lemak ya jadi gliserol dulu, baru bisa diserap di dalam usus halus. Nah, penyerapan itu ada 4 jenis ya. Ada yang aktif, ada yang pasif, fagositosis ya, dan fasilitatif. Kalau yang kalian bedanya gini aja, kalau yang aktif sama pasif. Kalau yang aktif tentunya memerlukan energi dalam penyerapan dan memerlukan alat angkut protein. Kalau yang pasif tidak memerlukan dua-duanya, baik energi maupun alat angkut protein. Contoh yang paling banyak dari zat gizi kita itu diserap dalam keadaan aktif. Nah, lo udah mau habis. Gimana ya, Alfred? Ibu Alfred, mah. 10 menit lagi itu, Bu. 10 menit lagi ya? Kok gini sih? Putus-putus. Oh, gini. Kenapa nih? Nggak ikutan. Nah, ini coba nanti. Memang ada mekanik, ada kimiawi ya, usus halus. Coba di usus halus. Ya, nanti akan tadi ya diubah menjadi bentuk yang kecil-kecil ya, menjadi bentuk yang sederhana ya, atau gula sederhana. Nanti kita belajar di karbohidrat ya. Kemudian dalam penyerapannya tadi ada penyerapan ya, aktif, pasif. Misalnya yang aktif itu glukosa. Kemudian galaktosa itu diserap secara aktif. Tapi kalau yang pasif, misalnya fruktosa ya, fasilitatif itu fruktosa. Kalau yang pasif nggak perlu energi dan alat angkut itu air dan beberapa mineral ya. Nanti silakan dibaca lagi bukunya. Kemudian yang terakhir bisa dipresentasikan nggak mengenai ini? Apa tuh? Di sini ada sistem transportasinya. Jadi setelah diserap, makanan itu kemana? Makanan itu kan akan diserahkan ke mana nih? Sistem limfo. Jadi setelah itu kan akan ditransportasikan ke seluruh tubuh kan ya? Nah, jadi setelah diserap di usus halus, kemudian akan ditransportasikan. Sistem transportasi kita ada 2 ya. Mau presentasi nggak? Siapa tadi? Boleh, Bu. Ya, Meli. Ya. Sistem transportasi, sistem sirkulasi atau sistem transportasi itu berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Sistem sirkulasi pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu sistem vaskular atau sistem peredaran darah dan sistem limfa. Sistem vaskular atau sistem peredaran darah merupakan sistem pembuluh darah tertutup yang memungkinkan darah mengalir secara terus-menerus dalam bentuk angka 8 dengan jantung di tengahnya yang berfungsi sebagai pompa, sementara bersirkulasi di dalam sistem ini. Darah memungut dan menghantarkan bahan-bahan tubuh sesuai dengan kebutuhan. Terus langsung aja ya. Yang kedua, sistem limfe. Sistem limfe merupakan jalur satu arah bagi cairan yang berasal dari jaringan tubuh untuk masuk ke darah. Cairan limfe bersirkulasi di antara sel-sel tubuh dan berkumpul di dalam kapiler-kapiler halus. Cairan limfe hampir sama dengan darah, hanya tidak mengandung sel darah merah atau platelet. Sistem limfe tidak mempunyai pompa,
Sebagian besar limfe pada akhirnya berkumpul ke dalam pipa atau duktus besar di belakang jantung. Ya, jadi setelah diserap zat gizi itu kemana? Tentunya ke seluruh tubuh. Siapa yang mengantarkan? Yang mengantarkan adalah sistem transportasi kita. Sistem transportasi itu ada dua, yaitu vaskular dan limfe. Kalau vaskular tadi bedanya apa dengan limfe? Kalau vaskular itu punya pompa yang namanya jantung. Kalau limfe enggak. Kemudian kalau vaskular itu membentuk angka 8, jadi disebut dengan peredaran tertutup. Ya, angka. Tapi kalau yang itu kan berkumpul dalam duktus di belakang ini kan ya, jantung. Nah, kemudian kalau gimana alirannya ya? Misalnya di dalam yang vaskuler ya, bagian kanan jantung itu keluar dulu, masuk ke dalam paru-paru ya. Kemudian balik lagi ke bagian kiri jantung. Lalu bagian kiri jantung itu akan menyebarkan ke seluruh tubuh, termasuk ke saluran pencernaan. Ngapain ke saluran pencernaan? Dia akan ambil zat-zat gizi yang tadi sudah diabsorpsi. Lalu akan mampir kemana? Kalau dari saluran pencernaan akan mampir ke hati dulu. Baru melalui vena akan kembali ke jantung bagian kanan. Ya, jadi kira-kira kenapa sih kalau dari saluran pencernaan dia balik ke hati dulu, mampir ke hati? Kira-kira untuk apa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, salah satunya adalah untuk menghilangkan racun-racun. Jadi mungkin zat gizi tadi sudah diserap, kemudian nanti waktu mau balik ke jantung, ya dia mampir dulu ke hati untuk memusnahkan kalau misalnya ada racun-racun yang bisa mengganggu atau mengotori zat gizi tersebut. Ya, ada yang mau bertanya sebelum ini? Sebelum diakhiri? Halo, Meli, Jitni siap ya? Ada yang mau bertanya? Halo, nggak ada yang bertanya nih? Udah ngerti? Oh, ini pertemuannya loh. Saya masih bingung. Itu di belakang jantung atau di belakang hati ya, Bu? Di belakang jantung, yang sistem limfe. Kalau sistem limfe itu lebih pada ini. Jadi kalau ada yang lemak-lemak, mungkin enggak apa-apa, Kak. Pak, lihatin Pak, ada jamur atau Pak? Ya udah nggak usah, buang aja, buang. Kalau ada yang lemak sama tadi ya kalau limfe itu nanti yang ditransportasikan oleh dia itu lemak, kelompok lemak dan vitamin larut lemak. Sama nanti dia akan menyebarkan ke seluruh tubuh juga. Cuma sistemnya tidak tertutup. Ya, jadi kita hari ini belajar bahwa dalam tubuh kita itu ada suatu sistem yang menjalankan fungsi-fungsi pencernaan, absorpsi, dan transportasi sehingga zat gizi kita itu bisa menyebar ke seluruh tubuh dengan baik. Ya, organ-organnya tadi siapa aja? Organ-organnya mulai dari mulut, esofagus, lambung, ada usus besar, Usus halus, rektum, dan anus, ya organ-organnya. Ya, kemudian ada flap-flap atau sphincter ya di antara esofagus ya dan lambung. Kemudian yang namanya kardiak, kemudian dari lambung ke usus halus, dari usus halus ke usus besar ya. Katup ini sangat penting untuk menjaga supaya makanan tidak balik lagi. Jadi seandainya kita makan, setelah itu berapa jam kemudian kita jungkir balik sampai kita kepalanya di bawah, kakinya di atas istilahnya ya. Itu tidak apa-apa. Artinya tidak makanan dari lambung tidak akan keluar ya.
keluar, kecuali kalau misalnya keadaan muntah itu kan berbeda ya. Tapi kalau dalam sistem pencernaan itu tidak apa-apa. Kemudian untuk pH lambung, berapa pH lambung? 2. Asam 4 mungkin. 2. Asam ya? 2. Asam Bu. ya? 2. Kurang dari Ya 2. Bahkan sampai 1,5 sampai 1,7 ya. Iya. 1,5 sampai 1,7. Iya, Bu. Nah, nanti kita setelah ini tolong kelompok karbohidrat ya, siap ya. Ibu-ibu, kalau misalkan makanan dari mulut, terus masuknya ke saluran pernapasan gitu, itu yang ngakibatin keselak itu ya? Iya. Itu berarti sphincternya atau katupnya ya epiglotisnya itu bingung itu. Mungkin kita tersedak mungkin antara ada udara yang masuk atau kita bicara waktu makan ya, maka menyebabkan katupnya itu terbuka. Masuknya ke trakea, ke saluran pernapasan. Kalau sampai itu terjadi